Bapak akan memperagakan tentang cara mencari keliling lingkaran dengan alat yang telah Bapak siapkan, yang nantinya akan mempermudah kita untuk mencari keliling dan luas lingkaran. Nanti ada dua bahan yang Bapak persiapkan. Yang pertama ini kita akan sama-sama mencari keliling lingkaran dengan alat-alat yang telah Bapak siapkan. Caranya seperti ini. Pertama, Bapak punya barang yang berada di sekitar kita, yaitu tutup toples. Caranya, tutup toples ini, permukaan yang melingkar ini kita tempeli ya. Kalau sudah bertemu dua permukaan yang menutupi tutup toples ini, kemudian kita potong, terus kita ukur. Kita potong pitanya, kemudian kita ambil pengaris dan kita ukur. Setelah Bapak ukur, panjang pita yang mengelilingi tutup toples tadi, panjangnya 44 cm. 44 cm. Ini adalah keliling yang melingkari permukaan yang melingkar di tutup toples tadi. Kemudian kita mencari diameternya dengan cara mengukur garis tengahnya. Diameter ini sama dengan garis tengah. Kemudian kita ukur. Ya, setelah kita ukur, didapat hasilnya 14 cm. Hasilnya 14 cm. Kemudian untuk mendapatkan V-nya, V didapat dari hasil bagi antara keliling dan diameter. Kita masukkan seperti ini, kita bagi antara keliling dan diameter tadi. Kelilingnya adalah 44 cm, kemudian diameternya 14 cm. Kita sederhanakan, dibagi dengan 2, 44 dibagi 2 itu 22, kemudian 7 dibagi 2, 14 dibagi 2 dapatlah 7. Jadi dari keliling 44 cm dan diameter 14 cm tadi, kita tarik hasil baginya untuk mencari nilai P. Nilai akhirnya adalah 22,7. Oke, kita lanjut untuk alat yang kedua. Yang kedua adalah gelas. Pertama-tama kita mau mencari kelilingnya. Kita ambil lagi pita seperti tadi. Kita ambil lagi pita, kemudian pita ini kita lingkarkan mengelilingi bagian yang bundar di permukaan gelas tadi. Setelah itu kita ambil gunting dan kita potong lagi, terus kita ambil penggaris dan kita ukur untuk mendapatkan kelilingnya. Setelah kita ukur, didapatlah kelilingnya itu 38,4 cm. Itu adalah keliling pita yang kita ukur yang mengelilingi gelas tadi. Seterusnya kita mau mencari diameternya, juga kita ukur permukaan tengah gelas tadi.
Setelah kita ukur, dapatlah hasilnya 12,2 cm. Sama dengan untuk mencari V di tutup toples tadi, kita bagi antara keliling gelas yang telah kita ukur sejumlah 38,4 cm tadi, kemudian kita bagi dengan diameter yang sudah kita dapat dengan cara mengukur dari garis tengah gelas tadi, yang hasilnya adalah 12,2 cm. Kemudian kita tarik hasil baginya, kita bulatkan menjadi, didapatlah hasilnya 3,14. Jadi setelah kita dapatkan tadi dari gelas itu, hasil bagi antara keliling dan diameternya adalah 3,14. Kita lanjutkan untuk alat yang berikutnya, yaitu adalah mau kita ukur juga 3 bahan ini, yaitu adalah tempat bedak. Tempat bedak bekas. Tempat bedak ya. Untuk mencari kelilingnya sama seperti tadi, kita mengambil pita dan kita lingkarkan menutupi permukaan yang bulat di tempat bedak tadi. Setelah itu kita ambil gunting dan kita potong. Kita ambil gunting dan kita potong, dan terus kita ambil penggaris. Kita ambil penggaris dan kita ukur. Kita tadi dapatlah, kita ukur dulu ini, didapatlah keliling yang melingkari dari pita tadi sejumlah 28,3 cm. Setelah itu seperti biasa, tempat bedak tadi untuk kita mencari diameternya, kita ukur menggunakan penggaris lagi. Ambil penggaris, kita ukur dari tengahnya seperti ini, didapatlah kurang lebih 9 cm. 9 cm. Kita tarik hasil baginya untuk mendapatkan V nya sama dengan 28,3 kelilingnya 28,3, kita bagi lagi dengan diameternya 9 cm. Kita gunakan pembulatan lagi, hasil baginya juga 3,14. Nah anak-anakku sekalian, setelah kita coba dengan 3 buah alat tadi, yaitu tutup toples, gelas, dan tempat bedak, kita dapat hasilnya, yaitu hasil baginya yang kita jadikan, kita sebut V, itu yaitu hasil bagi dari keliling dan diameter. Keliling dan diameternya untuk alat yang pertama yaitu 44 dibagi 14 cm adalah 22,7, kemudian gelas kelilingnya 38,4, kemudian diameternya 12,2, kita bagikan hasilnya 3,14, dan tempat bedak kelilingnya dari kita yang kita ukur tadi 28,3, diameternya 9, kita bagikan, tarik hasil V-nya 28,3 dibagi 9, hasilnya 3,14. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ketika hasil bagi V-nya itu 22/7, itu didapat dari kelipatan 7, 44 dan 7, 44 dan 14 itu adalah kelipatan 7. Ketika permukaan keliling dan diameternya adalah kelipatan 7, V-nya akan menjadi 22/7. Kemudian kalau bukan dari kelipatan 7 seperti gelas dan tempat bedak tadi, V-nya adalah 3,14. Nah anak-anakku sekalian, dari percobaan tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk mencari rumus keliling
Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Ketika 22/7 keliling dan diameternya adalah kelipatan 7. Kalau 3,14 keliling dan diameternya bukan merupakan kelipatan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan untuk mendapatkan Pi-nya adalah keliling dibagi diameter atau garis tengah. Maka rumus keliling dapat kita kesimpulkan, yaitu Pi dibagi diameter. Itu adalah rumus keliling lingkaran. Keliling adalah hasil kali dari Pi dan dikali dengan diameter. Dengan ketentuan sebagai berikut. K adalah keliling lingkaran. Kemudian Pi adalah hasil bagi antara keliling dan diameter, yaitu ketika kita menggunakan 22/7 untuk kelipatan 7, kemudian kita menggunakan 3,14 untuk yang bukan kelipatan 7. Kemudian D ini adalah diameter atau garis tengah. Nah, mudah kan anak-anakku sekalian? Pada yang berikutnya yang berkaitan juga dengan lingkaran, kita akan mencari luas lingkaran dengan pendekatan luas persegi panjang. Bapak udah gambar satu buah lingkaran dan satu buah persegi panjang. Cara kerjanya seperti ini. Bapak kan praktekkan. Pertama, sebuah lingkaran ini kita bagi menjadi 4 juring sama besar seperti ini. Ada 4 juring. Juring berwarna, ada 2 juring berwarna pink dan 2 juring berwarna kuning. Hasilnya sudah menutupi, kan? Oke. Jadi 4 juring ini kita bagi lagi menjadi 8 buah juring. Ini sudah dapat lagi menjadi 8 buah juring sama besar. Dan akan kita tutupi lingkaran persegi lingkaran dari gambar lingkaran yang telah Bapak buat tadi seperti ini. 4 buah juring berwarna merah. 4 buah juring berwarna merah kita susun. Dan 4 buah juring berwarna kuning kita susun. Ini. Ya. 4 buah juring berwarna kuning kita susun. Dan hasilnya juga menutupi dari gambar lingkaran yang telah Bapak buat tadi. Kemudian untuk mengaitkannya bahwa luas lingkaran bisa kita aplikasikan juga ke luas persegi panjang. Caranya seperti ini. 8 buah juring tadi kita susun di gambar persegi panjang yang telah Bapak buat tadi seperti ini. Ini jalan kerjanya. Kita susun selang-seling. Juring berwarna kuning, selanjutnya juring berwarna merah, selanjutnya juring berwarna kuning. Kita susun lagi dengan juring berwarna merah. Selanjutnya kita susun lagi juring berwarna kuning, dan selanjutnya juring berwarna merah dan juring berwarna kuning. Dan juring berwarna merah. Nah, seperti ini. Panjang dan lebar lingkaran sudah ditutupi
8 buah juring tadi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang. Setelah itu 8 buah juring tadi kita bagi lagi menjadi 16 buah juring sama besar yang nantinya akan kita tutupi dengan persegi panjang dan lingkaran tadi. Pertama kita tutupkan ke lingkaran yang telah gambar tadi. Ini adalah ada 8 buah juring berwarna pink dan 8 buah juring berwarna kuning. Kita tutupkan seperti ini. Ini ya. Apakah dia menutup? Ini kita selang-seling. Ini kita susun selang-seling. Kita susun dulu juring berwarna kuning di bawahnya 8 buah juring berwarna kuning. Juring berwarna kuning di bagian bawah sebanyak 8 buah. Ini. Kemudian di setengah lingkaran yang di atasnya kita tutup dengan juring berwarna pink. Seperti ini. Kita susun sebanyak 8 buah juring berwarna pink di bagian atas setengah lingkaran tadi. Nah, hasilnya menutup, bukan? Nah, setelah itu untuk mengaitkannya dengan luas lingkaran, 16 buah juring tadi kita susun di bagian persegi panjang yang telah digambar. Kita susun selang-seling. Pertama kita masukkan juring 16 buah juring ini. Pertama kita susun juring berwarna pink, kemudian juring kuning, kemudian pink seperti ini, susun selang-seling ini, kemudian pink lagi, kuning, pink, ya. Kita susun secara berselang-seling. Susun secara berselang-seling. Dulu. Nah, seperti ini ya. Bawah 16 buah juring tadi kita susun ke bagian persegi, dia akan menutupi permukaan. Jadi panjang juring di bagian bawah berwarna pink ini adalah setengah lingkaran dari persegi. Kemudian panjang juring sebanyak 8 buah di bagian atas persegi tadi, yaitu adalah juga setengah lingkaran. Seperti itu dia menutup. Jadi anak-anak, dari percobaan tadi
dapat kita simpulkan bahwa rumus luas lingkaran dan rumus luas persegi panjang ini adalah mempunyai kesamaan. Kita buat pertama rumusnya seperti ini. Rumus luas lingkaran sama dengan rumus luas persegi panjang. Rumus luas lingkaran sama dengan rumus luas persegi panjang, yaitu P kali L ini adalah rumus luas persegi panjang. Sama dengan setengah keliling lingkaran dikali di jari-jari atau R dikali R. Kemudian setengah dikali P dikali 2 PR, 2 P kali R kemudian dikali R. Dapat kita simpulkan bahwa rumus luas lingkaran yaitu V dikali R dikali R atau V R kuadrat. Jadi kita simpulkan tadi bahwa juring tadi menutupi persegi panjang. Jadi ada hubungannya antara luas lingkaran dan luas persegi panjang. Jadi setengah lingkaran dari tadi ini adalah 8 buah juring yang menutupi persegi panjang tadi. Kemudian setengahnya lagi 8 buah juring yang menutupi persegi panjang atas. Jadi sampai di sini saja percobaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi ini bisa kita mengerti, bisa kita pahami dengan baik.